Tapi wujudnya tuh apa? Kayak manusia? Enggak. Maksudnya binatang. Kayak apa ya, genderuwo? Oke, Sar, tadi kita udah dapetin 2 lokasi kan, di depan yang tempat kremasi kayu dan sini tempat kremasi oven. Lu udah mulai ada interaksi atau ini kan kita juga sambil penelusuran nih. Soalnya dari tadi lu kan masih coba cari atau kita mau coba keluar? Nah, dia coba keluar ya? Coba keluar ya, oke. Oke, tadi kan kita udah ngeliat oven, kita sekarang mau kemana lagi nih, Pak? Atau mungkin ada kejadian apa mungkin sekitar sini yang bisa Bapak share ke kita ceritanya? Kejadian di sini saya pernah ngeliat kakek-kakek duduk di seperti teras dia di sini. Terus saya deketin, saya tegur nggak bilang A, nggak bilang B, berdiri. Saya ikutin, dia masuk ke gedung abu. Itu kayak dilewatin gitu aja pintu kelas gitu. Pak, tapi saya mau tanya deh, di bagian belakang gedung ini tuh apa sih, Pak? Toilet, tapi ada ruang diesel. Sebelahnya itu bekas gudang penyimpanan peti-peti jenazah. Kok nggak enak. Pokoknya di bagian belakang ini ada sesuatu yang energinya beda sekali sama di sini. Sekali. Kita bisa ke sana nggak, Pak? Boleh. Ya, boleh, silakan. Yuk kita ke sana. Fat, ini kalau kita di bagian luar dari tadi ada sosok perempuan yang memang mencoba untuk berkomunikasi. Sarah ngerasain dari sini? Iya, ini sekarang muncul lagi. Tadi waktu pada saat kita ngobrol di depan, kita keluar, dada gue sakit. Ini gue sekarang lagi masih mencoba untuk menarik dia. Maksudnya apa yang mau disampaikan? Sambil jalan aja nggak apa-apa. Yuk, di tengah situ. Oh, ini ilalangnya, Pak ya? Oke, pemirsa Buru Misteri, akhirnya kita mendapatkan kontak. Sarah udah mulai merasakan, cuman ini kontaknya agak aneh. Biasa Sarah cuma ngerasain aja, tapi dia sempat ada gangguan dadanya. Kok dia lari sih? Sar! Hati-hati loh, ini apa? Ini apa, Pak? Pak Danau? Bapak kenal ada sosok perempuan Belanda nggak? Pernah lihat nggak? Perempuan Belanda belum pernah. Belanda. Sarah melihat ada sosok perempuan Rambutnya Belanda. sih coklat, Fadi. Hah? Rambutnya coklat. Ini udah mulai hujan nih. Ini udah lumayan hujan. Oke. It's okay. Nggak apa-apa, lanjut aja terus biar dia lagi komunikasi soalnya. Dadanya sakit, Fadi. Dadanya sakit? Iya, karena Oke. karena ketusuk. Ada pisau. Nama depannya H. Heidi. Apa? Ya. Iya, oke. Dia menusuk dirinya sendiri atau ditusuk oleh seseorang? Dia terbunuh. Dia masih di sini? Dia marah kita datang? Dia pengen pulang. Boleh tahu umurnya sekitar berapa tahun? 17 tahun. Dia dijodohkan sama ayahnya. Ayahnya salah satu petinggi Belanda di Batavia. Dia mau bilang ke ayahnya kalau dia nggak mau dijodohin karena dia cinta sama laki-laki pilihan dia. Boleh nggak? Ini hujan deras banget. Ini kamera kita kan nggak anti air. Boleh, Heidi boleh diajak untuk berteduh sekalian bareng kita, oke? Sarah bisa jalan. Ini Sarah kenapa kakinya lemes gini ya? Pak Iwan! Tidur. Pegangin kepala. Pak Iwan. Oh, Pak Iwan mana Pak Iwan? Sar, tolong Pak Iwan. Nggak tahu. Ini kakinya kayak tiba-tiba pincang gitu tuh. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Kenapa Pak Iwan? Tadi tiba-tiba saya ngeliat kayak kakinya Sarah kayak habis. Apa tuh? Hah? Yang siapa? Hah? Dari laut. Ini ada yang coba mau masuk. Udah masuk.
Ini bukan yang oke. Ini Nyai. Halo. Ini Nyai apa Sarah? Bisa, udah. Dia melakukan sesuatu. Saya nggak tahu apa yang kita lakukan. Hah? Hah? Apa yang jatuh? Sarah, ini udah Sarah? Hah? Hah? Oke. Kenapa? Diontir. Jujur gue juga nggak ngerti ini batu apaan. Cuman ada yang bilang Pak Iwan tadi mustika. Gue nggak tahu batu apa. Bisa. Ini dapat hadiah pemurung istri. Hah? Hah? Hadiah apa? Dari laut. Aku atau megang? Masih ada. Jangan aneh-aneh. Nanti dulu istirahat dulu, oke? Itu panas sekali, Sare. Hah? Rokok. Bakar. Mbak mau kemana? Duduk, Pak. Mbak duduk dulu, santai dulu. Ya, Mbak. Yuk, duduk dulu. Kenapa? Oh ya, ini nggak maksudnya, ini Mbah yang jagain Sarah. Oke. Tadi Nyai yang ngasih batu ya? Oke. Nyai dari situ. Minta air putih. Sarah? Udah Sarah? Oke. Minta air putih dong. Makan ya? Udah banget ya? Oke, sebentar. Wait, sebentar. Tadi tuh yang siapa? Sini. Nih. Ini ada batu lagi. Beda. Tapi sama-sama batu. Tadi sosok Belanda. Jadi pada saat Jepang masuk, dia lagi ada di situ. Nggak tahu dia ketangkap atau bagaimana. Jadi terbunuh. Kalau ngelihat dari dia ketusuk di sini. Ini di luar ekspektasi gue sih. Di senjatanya tuh ada senapannya gitu. Apa sih? Bayang itu. Tapi yang tadi aku ingetnya, pokoknya mau pulang, pengen kasih tahu ke bapaknya kalau dia tuh nggak mau dijodohin, maunya sama pria pilihannya dia. Nah, pesan itu nggak nyampe karena dia mau pulang nggak nyampe katanya sampai sekarang. Terus tadi tiba-tiba ada cahaya dari laut, gue nggak sadar. Hah? Ada batu. Dia ngasih batu. Kita ke sana. Serius? Apa? Itu apa? Batu. Tadi yang gue bilang sama lu, terus tiba-tiba ketika gue bahas batu, lu nggak sadar lagi. Oh ya udah. Gue nggak pegang ya, Lu nggak pegang, cuman gue kasih lihat. Tadi Iya. batu pertama, Emang udah berapa batu? ini tadi gue dapet yang kedua. Serius nggak? Ini ada di tangan gue gimana sih? Gue nggak tahu. Lu kan sempet bilang sama gue, maksudnya yang ada yang jagain lu. Kalau rupanya kayak mbah dan minta rokok, itu berarti mbah. Makanya tadi gue komunikasi. Terus tiba-tiba tangan lu berubah lagi kayak yang pertama, kayak tangan penari. Itu ada yang bilang tadi, katanya itu Nyai. Makanya gue sempet tanya, Nyai ada yang mau disampaikan? Tadi Nyai cuma bilang, hati-hati.
Gue nggak tahu tuh batu apa itu. Panas. Iya, di tangan gua hangat banget tadi. Lu kuat megangnya? Ya nggak tahu, mungkin itu dikasih buat lu. Pak Cecep tadi sempat cerita waktu pas Sarah nggak sadarkan diri pertama kali tuh yang pas si Nyai masuk, Pak Cecep sempat bilang bahwa Pak Cecep juga sempat nemuin 3 batu bahkan ya. Iya. Mungkin kalau misalnya Pak Cecep tadi bersama beberapa rekan-rekan, Teman-teman main. teman-teman mencoba untuk mengambil dengan mengadakan ritual. Jujur di sini kita tim memburu misteri, kita nggak ada ritual apapun. Iya. Ini datang tiba-tiba aja. Oke. Kayaknya emang dari sana. Aku nggak tahu ya tadi beneran nggak bisa kontrol loh. Maksudnya nggak pernah kayak gitu. Iya, lu nggak pernah, lu pasti bisa. Nggak mungkin Tadi ngebiarin. sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar gitu. Maksudnya sesuatu yang levelnya Oh, beda sama energi Heidi. lebih. Kayaknya bawahnya bukan kaki deh. Kayak putri duyung gitu apa? Ikan. Oh iya. Iya kan kaki tadi yang ngingkat. Iya, iya, masuk akal. Berarti ketika Ular yang tadi si Pak Cecep bilang nggak, yang tiba-tiba menghilang yang pas. Kan tadi Pak Cecep Iya. bilang tuh. yang di pertama kali Pak Cecep bilang, yang 5 meter, 15 cm lebarnya, ular itu. Kayaknya itu salah satu dayang-dayang. Dayang. Dayang Nyai. Oke. Ada 5. Bentuknya ular semua. Ular semua bentuknya. Ini siapa? Ini Mbah? Bukan. Ini Nyai lagi. Ini bukan Mbah. Ini Heidi. 5 dayang-dayang, iya. Oh, kamu yang keempat. Kamu dayang-dayang yang keempat ya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Boleh tahu bentuk kamu apa? Bentuk kamu kayak ular? Bukan. Kayak apa? Cantik. Iya. Yang keempat, dayang-dayang keempat. Kamu ngapain kesini? Lu bisa kontrol nggak sih lu tadi? Aku ngelihat 5, ada 5 cewek gitu. Bawahnya sih nggak kelihatan. Centil banget gitu nari. Iya. Tadi di atas. Soalnya masih pada ngeriung ini di sini motor. Masih banyak di sini. Masih pada ngumpul. Masih. Tadi ada informasi bahwa Pak Cecep pernah dimimpiin sama yang tadi Sarah bilang. Pak Cecep pernah ngerasa mimpi atau gimana gitu? Enggak, itu kalau gamelan nyata. Maksudnya gamelan apa? Kita lagi kumpul di sini ngobrol. Lagi ngumpul. Bunyi gamelan. Oh, itu beneran tuh kejadian, Beneran, bukan lagi beneran. tidur ya? Beneran. Terus? Saya nyari sumber bunyi, tapi teman-teman bilang jangan Cep gitu. Saya tetap penasaran. Tapi mereka lihat kakek-kakek baju putih, apa kayak pakaian selamatan. Baju Apa koko. tuh? Bukan. Kayak kain aja gitu ya. Bukan, Ihram, kayak ihram. ihram. Ihram, iya. Saya sampai ke sumbernya, sampai di samping dia nggak lihat, sampai naik tembok. Nggak, tapi bunyi jelas di situ. Tapi teman-teman lihat ada kakek-kakek yang putih. Ini nyata. Itu langsung berarti ya, bukan mimpi ya? Nih. Apa itu, Sa? Pesisir pantai kan panjang kan, Hmm, panjang. hmm. Nah, ini salah satu panglimanya yang menguasai. Yaudah deh, kalau gitu tadi kita masih ada rencana. Dulu Iya, oke. Ya, kita cabut. Kita ke lokasi yang di belakang. Yuk. Ini yang tadi Bapak bilang ini ya, yang sering banyak aktivitas. Iya. Dikatakan aktivitas goib. WC ini ada 2 ya? Satu. Oh ini? Ini. Ini dong? Iya. Sarah udah oke kan ya? Oke. Hati-hati loh. Iya. Ini beda lagi nih Fat di sini energinya. Iya, gue tahu. Gue udah pusing soalnya dari tadi. Lebih Baru apa masuk ya, sini, lebih baru pusing banget. nggak enak gitu. Enggak, apa sih kayak
Ada yang bilang untuk kita Nggak. pergi dari sini. Kalau misalnya pusing gara-gara kehujanan, itu biasanya baru besoknya atau mungkin sejam 2 jam. Ini kan kita beda banget. Tadi di sana kita berhenti nggak pusing sama sekali. Jalan di lorong situ, nyampe sini kerasa kayak biasa itu. Sebelahnya Fadi ada sosok perempuan rambutnya panjang banget.